Sepi. Malam-malam ya sepi jam segini. Mending nyanyi dulu lah. Siapa tahu nyanyi ada yang nyawer. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau bapakku beda pandangan politik. Negeriku lagi gonjang-ganjing gara-gara ibu-ibu. Pertarungan ibu-ibu. Untung kita nggak punya ibu-ibu. Gimana ya, pada nggak ada yang hadir anak kos pada sepi, pada semesteran boh ya? Kok nggak ada yang lewat? Ini nggak ada yang mau mampir, ini apa ini? Kagak ada yang mau mampir ini. Tutup juga nih toko nih. Ibuku sayang masih terus berjalan. Halo Pak De. Ojek walau. Dari mana lu? Udah lama nggak datang kamu. Sibuk kuliah Pak De. Sibuk kuliah, tak lihat kamu jalan-jalan kemana-mana. Lu kuliah apa kamu kok jalan-jalan? Kuliah subuh. Oh, kuliah subuh. Cok, lu kan datang sama gua, Cok. Lu kok gak ngajak gua, Cok? Lu janjian sama Kang Ojek. Masa nggak ngeliat Bang Jodoh itu segede gini? Dia emang kadang-kadang nggak perlu dilihat, Cok. Bentar Pak De. Ini dagang apa ya? Ayo, kali ini aku menyesuaikan kok. Tepung kayak gini. Lu. Cakwe kan? Weh, salah. Kamu nggak lihat ini. Kamu nggak lihat tulisannya. Ude depannya ya kan? Ude Solehah jual jilbab dan perlengkapan wanita. Ini Lu lihat tepung gimana, Cok? Itu kadang-kadang, Cok. Tadi ada Bang. ini Ude Solehah jual jilbab dan perlengkapan wanita. Kenapa? Karena hari-hari ini kayaknya yang berjilbab itu lagi penting dan mengambil peran penting, Cok. Gitu. Jilbab kemarin apa jilbab lepas? Ada Pak Mira. Apa kabar, Pak? Ape. Mau beli jilbab? Mau pakai jilbab? Buat ibu, Pak. Buat ibu. Tuh. Kalau buat sendiri nggak boleh? Iya, beda ceritanya, itu hijrahnya beda. Aku udah capek jualan makanan, jual hijab aja yang jelas inilah, jelas kepake. Ini kalian para perkumpulan suami takut istri ngapain malam-malam di sini nih? Apa-apaan nih kok takut istri? Kalau takut istri ya nggak mungkin kemari. Langsung ngeklaim loh. Iya, luar biasa loh. Emang baca apa gitu? Loh, ini kan lagi ada organisasi baru. Apa? Dengar tuh di grup tuh. PSTI. Wow. Apa itu? Partai Suami Takut Istri. Wah, itu Pak. Itu partai. Anggotanya siapa ini? Anggotanya ada yang gemoy, ada yang kurus. Emang punya istri yang gemoy? Iya. Tapi jadi anggotanya loh, Pak. Jadi anggotanya, Pak. Istrinya laki yang perempuan? Nah, yang jelas anaknya juga kayak gitu, Pak. Gitu. Gak bahaya, Pak. Nah, itu beda. Ya. Itu. Terus Ini kalian suami-suami takut istri ngapain ini? Mau beli jilbab apa ngapain? enggak, ini kita nongkrong kan ceritanya. Biasanya ada minuman, biar kata jus paku juga. Nah ini kalau jilbab, mau tahu menu yang disiapin apa? Ude Solihah, usaha dagang Solihah, jual jilbab dan perlengkapan perempuan. Masa kita minum-minuman? Sekarang tuh ikuti apa kata ibu. Ibu bilang kanan, ibu bilang kiri, ibu bilang jangan minum minuman keras. Tenang, mending berpolitik yang keras. Nah, itu ada ibu di sini. Ada ibu di sini. Itu enak sih, ada ibu sama ada Pak Ade, semuanya mendukung ya. Terus apa? Maksudnya gimana? Pak Ade sama ini. Pak Ade tikus. Terus emang kenapa sih soal ibu ini kenapa sih? Kok ngomong kaitan sama politik, coba spill dong.
Enggak ya kan saya cuma dengar-dengar Pak dari grup-grup pasar itu Pak. Di konteksnya ada apa? Di konteks ada kali Pak, cuma saya belum baca. Saya sibuk Pak. Terakhir saya sibuk jadi fungsionaris Pak. Fungsionaris apa? Ini pedagang kaki lima Pak. Memberikan sosialisasi ke sana ke sini untuk tidak golput Pak. Tidak golput dalam pemilihan kepala pasar. Karena kepala pasar ada 3 sekarang Pak. Gitu. Jadi jangan golput lah kita sekarang. Tumben nih rame. Jempol ya. Sugeng dalu Pak Daman. Pak Daman. Lagi ngobrolin apa ini? Ini Pak, perkumpulan para suami takut istri Pak, pada kumpul Pak. Waduh, saya anggota bukan ya? Bapak punya istri enggak? Saya sudah lupa ya. Antara lupa atau ngitung itu. Iya. Jangan pesan Pak ya, saya nggak jual minuman kali ini Pak. Oh, jualan sekarang Mas? Jilbab dan perlengkapan wanita. Cepet banget ya batisirnya. Loh, mengikuti perkembangan politik Pak. Luar biasa. Apa bukannya politik? Lah, nanti kan dicap jilbabnya itu kan. Oh, iya. Gamis. Banyak pesanan biasanya kalau tahun politik atau gimana? Tahun politik banyak pesanan dan terlebih Pak saya melihat langkah politik itu yang menentukan kayaknya sekarang yang berjilbab-jilbab. Nah, pesanan tahun politik itu banyak pesanan tapi bayarnya gimana? Itu kan pertanyaan itu. Nah, kalau yang kali ini kayaknya bayarnya beneran Pak. Oh, gitu. Beneran. Gimana nggak beneran? Wong anaknya jadi majuin aja seserius itu Pak. Wah. Ya, Pak Mira ya. Ya. Tapi aku mau nanya tadi itu kenapa? Kalau aku baca di konteks. Oh baca di konteks ada Pak? Konteks. Ya konteks itu kemarin bikin berita, tapi bikin beritanya itu dari YouTube-nya Tempo. Oke. Tentang bocor. Yang bocor arus politik. Oh oke. Tempo itu dia nge-spill di YouTube-nya dan itu ada di Tempo yang mulai terbitan Senin. Itu majalah Tempo. Dia ngomong bahwa kalau selama ini beredar isu bahwa pencalonan Gibran itu cawe-cawe ibunya, Liliana. Ya ternyata di Tempo itu bocor arus benar. Wah ada itu Pak. Tempo itu wawancara langsung sampai ke Solo apa semua. Berarti itu bukan isu yang dilontarkan Tempo, tapi kok nggak ada itu ya. Nggak ada bantahan dan nggak ada laporan ke polisi. Loh kayaknya bener berarti. Itu yang di Solo yang diwawancara siapa? Keluarga langsung. Keluarga 2 kan Pak Jokowi itu namanya keluarga Notomi Harjo atau apa gitu. Jadi Tempo itu di konteks ya. Konteks itu nulis dengan wajahnya menceritakan ada 2 ring di sana. Maksudnya 2 kelompok? Ada ring 1, ring 2. Itu keluarga Solo namanya. Itu ring 1, ring 2. Jadi ring 1 itu adalah adik-adik kandung Pak Jokowi. Ring 2 itu adalah adik-adik keluarga kandung Bu Iriana. Itu. Nah, kepada ring 1 waktu Juni kemarin, pas Idul Adha. Itu dia sudah ngomong, Bu Iriana ngomong bahwa nanti itu kan Gibran ya, nanti Gibran sama Pak Prabowo, Gibran cawapres, jadi mohon dukungan. Sudah ngomong gitu? Sudah ngomong gitu, artinya ketika di media Pak Jokowi ngomong alah pengalaman baru 2 tahun apa semua, ternyata di keluarga itu udah lama dibicarakan. Bahkan sampai ditelusurin itu awal keinginan menjadikan Gibran jadi cawapres pertama kali di Januari 2023, jauh sebelum Ganjar. Tapi kan nggak salah Pak, kalau ternyata punya pengalaman meskipun anak muda Gibran. Pengalaman loh, sebagai anak presiden pengalaman sebagai wali kota 2 tahun. Iya. Terus pengalaman apa lagi Pak ya? Pengalaman sebagai anak presiden 9 tahun. 9 tahun itu jelas. Pengalaman sebagai keponakan ketua MK. Ketua MK itu punya pengalaman apa salahnya? Pengalaman sebagai kakak iparnya wali kota. Apa salahnya Pak kalau punya pengalaman sebagai kakak kandung ketua partai. Nah, itu.
Kan punya pengalaman. Punya pengalaman. Pengalamannya dari tahun Pengalaman sebagai anak wali kota. Oh Anak iya. wali kota tuh. Gubernur sekalian. Sebagai anak gubernur. Nah, tuh. Banyak loh pengalamannya. Iya. Kan yang dikatakan adalah umur nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Lu punya pengalaman loh, Pak. Dan yang lucu ya itu ada lagi cerita itu kan. Dan itu nggak dibantah. Dan itu belum pernah ada yang membantah. Jadi ceritanya sempat kepala negara ini nggak setuju. Jokowi nggak setuju. Tapi jadi karena nggak setuju itu sama Bu Iriana dikunciin pintu. Suruh tidur di luar. Dikunciin pintu. Suruh tidur di luar. Iya. Presiden loh itu. Sama kayak tukang ojek, Pak. Kalau berantem sama istri, suruh tidur di pos ronda, Pak. Ini pos ronda Grogol. Ala kok grogol. Itu kejadiannya di Solo waktu dikunci Nah itu nggak tahu. Oh. Karena akhir-akhir ini kalau menurut Tempo, Iriana itu lebih sering di Solo daripada di istana. Soalnya kalau dikunciin di Istana Bogor, apa nggak kademen tak? Menurut mahasiswa gimana itu? Nah, biasanya mahasiswa kritis Seru. toh. Kamu kan generasi muda, gimana kamu ngeliat ini? Iya, bisa jadi apa ya? Ya sudah jadi kok bisa Jadi, Bisa jadi. iya, bisa jadi. Soalnya kan penggalangan suara apa namanya buat dukungan Gibran kan katanya juga udah lama kan. Oh iya, Sepilnya juga udah dari bahkan sampai nyusun strategi. Tapi ternyata ada juga keluarga yang nggak setuju. Oh pecah berarti Ini di dalam. keluarga Ada dari- keluarga Pak Jokowi, Oh. terutama yang keluarga Jogja, Pak D atau Pak D-nya Jokowi di Jogja itu, tolong ikutin aja prosesnya bertahap, Alamiah. alamiah, jangan buru-buru maksain diri. Ojo gerusa-gerusu. Itu ring 2 ceritanya. Nah, jadi dikit lagi ring 2 nongol di podcast tuh. Nah, bisa Bisa jadi. Mungkin ibu ini Pak, membaca sebuah puisi dari teman saya, Pak. Apa? Ada penggalan puisi. Itu ada di konteks story. Judulnya apa Pak Dik? Aku bukan Pak Sapardi. Aku tidak mau mencintaimu dengan sederhana seperti hujan di bulan Juni. Aku mau mencintaimu dengan cara ugal-ugalan, ngeyel gaspol, dan main terobos. Ya gitu. Terjadi kan? Undang-undang dimainkan. Ya kan? Undang-undang dimainkan. Tapi politik Indonesia itu kan ya kita tidak lepas dari etika loh, Pak. Apa bangganya menjadi cawapres ketika ya masyarakat juga tahu bahwa itu dengan jalan yang ya siapa yang bisa ngebantah itu jalan memang Nabrak konstitusi. lu nabrak ugal-ugalan tadi mencintaimu jangan cara ugal-ugalan dan saking cintai sama anaknya kabeh terobosi. Lah, Sialnya bapaknya aku bicara bapaknya bukan kebetulan bapaknya presiden tapi bapaknya opo yang nggak punya power di rumah tangga sampai segitunya. Oh makanya itu PSTI itu. PSTI, Partai Suami Takut Istri. Tapi kan begini ya, menurut saya itu kan bukan soal hubungan suami istri saja toh. Lah kekuasaan itu emang gurih ya. Gurih. Oh, gurih. Iya, katanya begitu. Lah saya kan belum pernah berkuasa loh. Oh, iya. Mungkin kurang ya koleksi tas branded. Oh, Barang-barang branded. atau jilbab brandednya, Pak ya. Ada. Ini ngomong-ngomong karena nggak ada minuman saya minum sendiri. Kang Ojek. Gimana kamu kalau anggap cawapresmu jadi wapresmu Ki Gibran? Ini obrolan di jalanan menarik ini biasanya. Kang Ojek piye? Iya, aneh ya. Tapi nggak aneh sih, orang tetanggaku juga gitu. Iya, Tetanggaku, iya akhirnya dulu jadi ibu RW, otomatis kan jadi kepala PKK. Ketua PKK. Iya kepala PKK, ketua PKK, maaf salah. Nah, Pak RW-nya kan udah males. Ya udah selesai kan aturan. Iya akhirnya nggak jadi kepala PKK, malah jadi pundung loh, keluar grup loh kata istriku. Oh, Iya, jadi malah kayak senewan-senewan. Mungkin beliau itu juga nggak mau gitu. Masa tadi kan keluar grup dari ibu kepala-kepala gitu kan? jadi ketua. Lift kan dia nggak enak kalau kayak Mungkin gitu. dia nggak enak live dari perkumpulan istri-istri presiden seluruh dunia. Ada grup ya? WA Oh, iya. Ada WA loh, masuk aku metu ya. Isit loh. Grup web. Mas, kok kowe gak mesake tane aku nganti metu grup gitu ya. Berarti di sana juga ada istrinya Sujowo Tejo tuh ya. Oh iya kan Presiden Jancur. Tapi menurutku itu sih, gini loh Pak, aku cukup sekali lah satu periode punya presiden tapi nggak tahu wakil presidennya kemana.
Ya kan, aku punya itu Pak, punya presiden tapi nggak tahu wakil presidennya kemana. Yo mosok sesok aku duwe presiden meneh, terus wakil presidennya fotonya pakai love, fotonya pakai begini, tanda hati ngono. Terus yo apa yang negara lain lihat ngono loh. Ya. Gitu loh. Negara santuy. Negara Kan santuy. negara santun dan santuy. Jadi akhirnya di negeri ini nggak perlu berpengalaman, nggak perlu punya visi misi. Yang penting kamu punya orang dalam dan berpengaruh. Iso main tabrak aja. Gimana kata ibu? Oh, iya. Iya. Jangan-jangan ini pertarungan dua ibu. Yang satu selalu bicara saya tegak lurus dengan ibu. Yang satu terinspirasi Pak. Wah aku juga ibu. Loh ibu yang ini yang kepingin anaknya jadi cawapres kabarnya ngamuk sama ibu yang itu Sakit hati. sakit hati. Gara-gara dengar-dengar gara-gara anaknya dipanggil sebagai petugas partai. Suaminya disebut petugas partai terus. Wah, padahal ya memang betul kan? Hah? Ya, gimana ya? Petugas partai itu. Loh, siapapun ya petugas partai lah. Iya. Selagi bergabung di partai itu. Iya. Selama punya KTA ya. Iya. Selama punya KTA ya. Tapi nggak beretika lah menurutku. Kalau bicara di pewayangan Pak, Kunti itu cawe-cawe di dalam perang Mahabharata. Saking cawe-cawenya, dia sadar atau tidak, dia kehilangan satu orang anaknya. Yaitu Karno. Adipati Karna Kayak begitu. Dia terlalu sayang dengan apa namanya Pandawa, tapi kemudian dia juga melupakan sisi ibu yang lain sehingga karena berada di posisi yang lain dan harus mati pada akhirnya. Gitu kan. Aku ngebayangin kalau kita sebagai wong Jawa, ketika seorang ibu tidak arif dan bijaksana dalam menentukan langkah, ngayomi anak, memberikan nilai-nilai kepada anak. Lho nek anak etok sing ajur apa-apa, Pak. Nek negara sing ajur gara-gara sebuah ego. Bayare piye? Hancur apa Bang? Hancur. Hancur. Carane piye? Yuk, nanti kan Mas G bisa belajar. Mbok pikir njuk mangku jabatan itu buat bahan belajaran. Kan ya nggak kayak gitu. Ya belajar boleh lah, tapi kan dengan pengalaman yang cukup. Iya. Tapi kan sekolah juga ada jalur fast track. Mungkin dia juga jalur fast track. Oh termasuk ini yang ngakunya kuliah padahal SMK ini. Fast track. Jangan gitu, nanti tak beliin tiket, ngecek sendiri ke sana loh. Cek sendiri ya. Oh. SMK apa kursus? SMK apa kursus? Vokasi. Tapi vokasi. Tapi oke lah, anggap beneran kuliah. Kebayang nggak? Bayangkan ada debat cawapres, ya. Cak Imin, tahu toh lanyahnya lidahnya Cak Imin, licinnya lidahnya Cak Imin kayak gimana, tahu toh? Iya. Pengalamannya panjang Oh. sebagai politisi. Mahfud MD soal undang-undang dan sebagainya ngelotok. Satu lagi Pak, Gibran maksudnya. Gibran. Bayangkan bertarung dan saling berdebat. Piye? Gagasan. Kan meneruskan programnya Bapak itu. Jadi jawabannya apa menurut saya yang meneruskan? Kayaknya podo loh Pak. Saya yang meneruskan. Ya Bapak, ya gitu-gitu ya. Tapi ya mungkin ada keunggulannya juga lah. Tetap aku yakin Gibran ada keunggulannya. Artinya dua capres yang lain, Cak Imin maupun Mahfud MD, cawapres yang lain, Cak Imin maupun Mahfud ini pasti nggak tahu hitung-hitungan bisnis apa menu catering sama resep martabak. Pasti Gibran jauh lebih Martabak lebih tahu. jauh lebih unggul. Yakin aku. Iya. PKL lebih tahu. K-pop sarangnya kayaknya paling. Oh, K-pop lebih tahu. Kan ceritanya perwakilan milenials. Oh, Tuh, tapi ini kalau menurut mahasiswa benar nggak? Kamu terwakili nggak sih dengan Gibran? Ya, dia wakil sebagai seseorang muda bukan. Kalau di kampus tuh lagi khawatir. Jadi Khawatirnya? teman-teman kelas tuh lagi khawatir kan. Teman-teman kan anak-anak metal ya. Wow. Mainnya sama Dead Squad, Dead Vomit. Waduh, karo bapaknya. Nah, terus Oh. nah Gibran tuh belakangan ini tuh di Solo tuh lagi Bikin beberapa rock terus. konser metal. Metal, iya. Teman-teman metal itu kan lirik-lirik death metal itu kan yang ya isu-isu politik gitu lah. Nah.
katanya kreator mau datang lagi loh di Solo. Nah, Terus belum lagi dia juga apa namanya Jogja Rockkarta apa ya? Ya pokoknya event-event metal lah di Jawa itu lagi gencar gitu. Terus yang kita khawatirin kalau misalnya kita ikut ke sana, maksudnya kita ikut representasi euforianya, muda gitu. Iya, euforianya di sana gitu. Pertanyaannya, ini kalau mereka menang, kita masih boleh gondrong kagak? Takut bang. Gitu, Tapi itu Bang. kekhawatiran yang menarik menurut saya. Sekarang gemai-gemoy milenial Untuk ngambil suara. Begitu udah jadi, suara yang udah diambil. beda cerita. Kalau di situ kayaknya nggak nyambung ya. Hah? Satunya untuk nge-grab anak metal apa bikin konser metal, yang satunya gemoy. Yang satunya Terus apa yang menang itu nanti? Iya juga. Kalau jadi pasangan. Metal yang gemoy. Gemoy. Metalis gemois. Yang jelas besok kalau dilantik, yang dampingin siapa Pak ya? Ada. Ibunya pasti. Hah? Ibunya pasti. Pasti. Istrinya iya. Yang satu lagi siapa? Ngoper apa sakit? Iya. Kayaknya udah bablas deh. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang diwanti kan ibu negara. Ibu negaranya yang mana coba? Ibu negaranya. Bojone. Nah, ini udah bablas ini makanya. Ini udah bablas ini. Itu kasihan loh. Jadi Aku udah berhenti loh nih. Hati-hati. penonton yang tersisa loh. Terusin, waduh. Bahaya ini. Kayaknya ditutup aja warung jilbabnya deh. Tapi setuju nggak bahwa apapun politik, etika politik untuk melihat. Aku pikir kemarin episode Kere Munggah Bali itu selesai. Ternyata ya itu episode kedua adalah aku mencintaimu dengan ugal-ugalan terobos gaspol. Kayak gitu dan bayani loh. Kok jadi ini? Jika politik sayang anak. Politik sayang anak. Tapi bukannya memang harta yang paling berharga itu kan keluarga. Mungkin dia terinspirasi dari keluarga Cemara ya. Bisa jadi. Harta yang paling berharga adalah Keluarga. Ini bukan keluarga Cemara, Pak. ini keluarga Cemara. Bang. Berarti PSI itu politik sayang ibu ya? Tapi ada juga yang ngomong loh partai sekecil itu. Udah dong. Partai Sedulur Indonesia. Bubar, tutup. Bar. Udah, ada yang liatin.